Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 9 yang sangat Ibu banggakan, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kita semua diberi dan kita bisa segera mungkin ke sekolah, bertatap muka dan belajar bersama-sama. Ya. Sebelumnya, untuk pelajaran seni budaya akan diulas dulu sedikit. Jadi di kelas 9 itu ada 4 materi yang akan nanti kita bahas bareng-bareng. Yang pertama tentang seni rupa, yang kedua seni musik, tiga seni tari, dan keempat seni teater. Tapi yang pertama Ibu ambil yaitu tentang materi seni rupa. Ya, nah, untuk materinya apa Bu? Ini tentang seni lukis. Ya, walaupun Bu yakin kalian pasti pernah ada yang sudah melukis ya atau membuat lukisan. Untuk pengertiannya silakan disimak. Di sini pengertian seni lukis dan melukis. Ya, seni lukis adalah sebuah pengembangan yang lebih utuh dari menggambar. Sedangkan melukis adalah serangkaian aktivitas merekayasa atau mengolah medium 2 dimensi atau bidang objek 3 dimensi menjadi karya yang terdapat kesan khusus. Jadi di sini kalau melukis itu lebih ke aktivitasnya atau kegiatannya ya. Sedangkan seni lukis itu adalah hasilnya, hasil akhir. Jadi seni lukis itu pertama dari pengembangan menggambar. Kalau kalian membuat gambar, lalu kalian memberikan warna, ya, atau misalnya membuat gambar itu di media kanvas, itu berarti sudah dikategorikan kalau itu termasuk seni lukis. Ya. Untuk aliran-aliran seni lukis itu sebenarnya banyak ya, ada 15. Yang pertama ini ada aliran impresionisme. Ini penjelasannya bahwa aliran impresionisme itu adalah aliran seni lukis yang berusaha menampilkan suatu objek lukisan secara alami. Contohnya begini, aliran ini biasanya memiliki gambar yang tidak mendetail, ya, atau sedikit kabur, tidak terlalu jelas. Yang kedua, aliran naturalisme. Aliran yang berusaha menampilkan suatu objek lukisan secara alami. Contoh nih, kalian misalnya ingin membuat lukisan, lalu apa yang kalian pikirkan? Jadi itu naturalisme, apa yang kalian pikirkan itu dituangkan. Tidak ada misalkan, oh saya akan melihat dulu objek, atau misalkan saya akan melihat dulu contohnya. Nah itu bukan naturalisme. Kalau naturalisme itu apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan, itu dibuat lukisan yang disebut dengan aliran naturalisme. Yang ketiga, aliran pittura metafisika. Aliran seni lukis yang menggambarkan sebuah objek dengan sentuhan metafisika. Metafisika di sini itu seperti apa? Nah, contohnya aliran pittura metafisika ini merupakan penentang aliran kubisme. Jadi adanya rangkaian-rangkaian kubisme. Contoh nih, kalian membuat gambar, membuat lukisan, tapi bentuknya kubisme atau kubus ya. Di situ disebut dengan aliran pittura metafisika. Yang keempat ada aliran abstraksionisme. Aliran seni lukis yang menggunakan bentuk dan warna dalam cara non-representasional. Ini contoh nih, kalian mengambil satu media, misalkan media kanvas, lalu kalian menyiapkan cat air misalnya, kalian mau coret-coret di media tersebut, itu disebut dengan abstraksionisme. Jadi kalau abstrak itu sepertinya tidak jelas, tapi itu adalah seni. Yang mungkin kalian juga sering melihat karya-karya abstraksionisme. Apakah mau coret-coretan atau misalkan mau bentuk, itu abstraksionisme. Jadi tidak ada bentuk yang utuh. Ya. Yang kelima ada aliran gotik. Aliran ini menggambarkan sebuah objek dengan garis tebal dalam bentuk ramping serta menegaskan sesuatu berdasarkan warna. Ya. Contohnya begini, kalau aliran gotik ini. Kalian membuat lukisan. Pertama, objeknya itu dengan garis yang tebal. Apakah mau langsung dengan warnanya? Apakah mau dibuat dulu sketsanya tapi garisnya tebal, ya, tebal. Nah, dengan menegaskan sesuatu berdasarkan warna. Contohnya kalian mau membuat aliran gotik ini warnanya merah,
berarti warna merah itu kalian tebalkan, kalian kasih warna itu garisnya tebal dibandingkan dengan warna yang lain. Itu baru 5 ya. Berikutnya, yang keenam ada aliran realisme. Aliran yang menampilkan karya lukis apa adanya sebagaimana tampil dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nih, kalian misalkan nih jalan-jalan ke pasar. Oh, di pasar itu ada pedagang. Di pasar itu ada yang jualan buah-buahan, ada yang jualan sayur-sayuran. Lalu kalian membuat lukisan. Jadi realisme apa yang kalian lihat? Ya, itu disebut dengan aliran realisme. Jadi berbeda dengan naturalisme. Kalau naturalisme itu apa yang kalian rasakan, tapi kalau realisme itu apa yang kalian lihat, kalian tuangkan ke dalam seni lukis. Ya. Lalu yang ketujuh, aliran ekspresionisme. Aliran seni lukis yang memberikan kebebasan distorsi bentuk dan warna untuk emosi. Ini juga hampir sama dengan naturalisme ya. Kalau ekspresionisme itu lebih ke, misalkan nih, kamu sedang bete nih, lagi bad mood, di rumah aja, nggak bisa ke sekolah, nggak bisa main, dan lain sebagainya. Daripada kamu harus bete-nya nggak jelas, bisa aja kamu membuat seni lukis. Lukisannya apa? Ekspresionisme. Jadi apa yang kamu rasakan? Ya, itu lebih ke memberikan kebebasan ya, memberikan kebebasan dari warnanya, lalu dari bentuknya, itu sesuai dengan emosi kamu. Tapi misalnya lagi senang nih, gitu ya, kamu membuat seni lukis, apakah mau bunga yang sedang mekar dengan warna-warnanya indah, misalkan mau memakai warna merah, mau memakai warna pink dan lain sebagainya. Itu aliran ekspresionisme. Berikutnya ada aliran fauvisme. Aliran seni lukis yang memberikan kebebasan berekspresi. Ini sama dengan aliran ekspresionisme, ya, hampir sama. Berikutnya ada aliran romantisme. Aliran seni lukis yang berusaha menampilkan suatu lukisan yang indah dan fantastis. Romantisme di sini bukan berarti hal-hal yang romantis seperti perempuan dan laki-laki berdua, tidak ya. Tapi romantisme ini bisa menceritakan kisah atau menceritakan perjalanan seseorang. Tapi bisa saja kalian membuat lukisan dengan tema romantisme itu menceritakan tentang penjajahan. Itu kan sangat berkesan sekali. Ya, jadi romantisme itu bukan berarti hal-hal yang berkaitan dengan asmara. Ya. Berikutnya ada aliran surrealisme. Ini aliran yang erat hubungannya dengan dunia fantasi atau mempunyai bentuk yang tidak logis seperti khayal. Jadi kalau ini apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian hayalkan. Jadi tanpa harus melihat, tanpa harus mencontoh ke objek, tapi ini betul-betul tidak logis ya. Misalnya kalian mau menggambar itu atau membuat lukisan, ada awan, tapi di atasnya kuda, misalkan ya. Kalau secara logis itu tidak mungkin ya. Jadi itu seperti hayalan. Nah, jadi kalau aliran surrealisme itu memang daya hayalnya harus tinggi ya. Berikutnya ada aliran klasikisme. Aliran seni lukis yang menampilkan gambar secara klasik serta mempunyai karakter dan ciri khas tersendiri. Nah, ini biasanya untuk pelukis-pelukis itu mempunyai ciri khasnya masing-masing ya. Misalnya ada yang saya itu lebih suka untuk aliran atau ciri khasnya itu saya lebih suka membuat lukisan-lukisan yang romantis, atau saya itu lebih suka untuk membuat seni lukis dengan yang bertemakan alam. Nah, itu jadi ciri khasnya itu tersendiri, jadi sangat-sangat berbeda antara hasil karya seni lukis yang satu dengan hasil karya seni lukis yang lainnya. Berikutnya ada aliran konstruktivisme. Aliran seni lukis yang menekankan pada penggambaran sisi bangunan. Ini contohnya bangunannya ada apa saja di sini. Misalnya boleh kubus, boleh persegi panjang, segitiga, itu kan ada bangunnya ya. Nah, ini dibuatkan menjadi lukisan. Berikutnya ada aliran kubisme. Nah, ini kalau aliran kubisme itu hampir sama dengan konstruktivisme ya. Jadi aliran seni lukis yang memiliki bentuk geometris. Jadi, kalau misalnya kalian mau membuat lukisan temanya hewan,
atau flora fauna gitu ya. Apa yang mau membuat lukisan kuda. Kuda itu ada, jadi tidak seutuhnya kuda, tapi di situ ada bentuk-bentuk kubisme. Berikutnya ada aliran pointillisme, aliran seni lukis yang menggambarkan sebuah objek menggunakan titik-titik. Jadi ini titik-titiknya tidak hanya satu, tapi dari semua lukisan atau dari satu objek lukisan itu banyak sekali titik-titiknya. Jadi dari titik-titik itu akan menghasilkan satu objek. Yang terakhir ada aliran futurisme, aliran seni lukis yang menggambarkan objek lukisan yang terlihat seperti bergerak. Ini hampir sama dengan karya 3 dimensi ya, maksudnya hampir sama dengan lukisan 3 dimensi. Jadi kalau dilihat itu seperti bergerak, padahal seni lukisnya itu diam, tidak bergerak. Ini gambar yang pertama, ini seni lukis surrealisme. Lalu yang kedua ini abstrak, ya, yang tadi sudah dijelaskan. Jadi kalau abstrak itu dari warnanya, dari bentuknya itu tidak terlihat nyata, tidak utuh gitu ya. Jadi bisa kalian nanti kalau mau mencampurkan warna atau membuat seni lukis abstrak itu bisa saja warna dari satu warna atau dari beberapa warna kemudian coret-coret di kanvas dengan warna yang lainnya, itu bisa menjadi seni lukis abstrak. Nah, ini yang ketiga, ini ada kubisme ya. Ini kubisme. Jadi kalau kubisme itu semuanya berbentuk ada seperti kubusnya. Kalau di sini ada segitiga ya, di sini ada segitiga, ada kubusnya juga, ada persegi panjang, ada lingkaran dan lain sebagainya. Yang terakhir ini seni lukis romantisme. Jadi romantisme itu bukan hanya bukan yang berkaitan dengan asmara atau laki-laki perempuan romantis, bukan. Di sini menceritakan atau menjelaskan satu kejadian. Jadinya apa saja itu bisa diambil dari kejadian apapun. Jadi contohnya itu menjelaskan tentang penjajahan. Kalian membuat lukisan tentang penjajahan atau misalnya perjalanan hidup seseorang. Ya. Terima kasih. Pembahasannya sebenarnya masih banyak, tapi untuk pertemuan sekarang Ibu khususkan ke aliran saja ya. Jadi minggu depan kita langsung masuk ke media dan juga tema seni lukis. Jadi tema seni lukis itu sangat banyak ya. Jadi nanti minggu depan kita bahas lagi. Mudah-mudahan kalian sedikitnya ada yang kalian pahami dari penjelasan Ibu dan kita bisa bertemu dan kelas sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas.